Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu narasumber dari program Officer Development Program Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Nah, di sini kita sudah mengundang satu speaker, yaitu ada Kak Veronica Putri Indah Bestari atau biasa dipanggil Kak Vero. Halo Kak Vero, selamat pagi. Halo teman-teman, pagi. Oke, nah sekarang mungkin aku kasih kesempatan ke Kak Vero buat perkenalan diri dulu kali ya. Kak Vero ini sebenarnya siapa? Terus dulu lulusan dari universitas mana atau dari jurusan apa? Dan sekarang ada di program apa nih di PTN gitu. Silahkan Kak Vero. Oke, aku mulai ya. Halo teman-teman, kenalin namaku Veronica Putri Indah Bestari, biasa dipanggil Vero. Aku asalnya dari Semarang dan aku satu alma mater sama Kak Sonia nih. Kalau Kak Sonia itu dari FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau aku itu dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Komputer. Nah, kalau untuk saat ini, aku kerja di BTN, di kantor pusat. Posisiku sekarang tuh masih trainee karena masih di tahap OJT. Aku ikut program BTN, namanya ODP IT BTN. Nah, sebelumnya aku juga mau makasih nih ke Kak Sonia karena udah invite aku buat sharing di sini. Karena jujur ini tuh sebuah kehormatan loh buat aku. Soalnya waktu aku masih cari kerja, aku tuh pernah nonton Intip Karirnya Sonia. Jadi secara nggak langsung, Intip Karir ini tuh berperan banget di journey-ku cari kerjaan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja dan lagi nonton video ini, kalian tuh nggak salah tempat ya. Karena banyak banget loh insights tentang dunia kerja, terus tentang tips and trick rekrutmen pekerjaan yang kalian tuh bisa dapat di sini gitu. Jadi nanti setelah nonton video ini, kalian mesti banget nonton video-video yang lainnya, oke? Mantap, Udah, dipromosiin nih malah sama speakernya. iya, Oke, jadi dari mantan user ya, jadi dari mantan user sekarang jadi speakersnya nih, salah satu speakers buat yes. sharing tentang BTN. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Vero. Kak Vero, sebenarnya program ODP BTN itu program MT yang seperti apa sih? Generalis kah atau spesialis? Terus juga durasinya itu berapa lama gitu? Mungkin Kak Vero boleh cerita. Ada apa aja sih nanti habis in-class training, misalnya berapa bulan, terus nanti OJT atau apa gitu. Silakan Kak. Oke. Jadi kalau program ODP BTN tuh sebenarnya ada macam-macam ya. Kalau dulu sih cuma ada general. Kalau Hmm. sekarang itu dibikin lebih spesifik. Ada yang ODP IT, terus ada yang ODP general juga, terus ada ODP bisnis, ada ODP untuk wholesale, ada syariah juga kayak gitu. Nah, kalau aku ikutnya yang ODP IT dan angkatannya itu angkatan 58. Jadi walaupun sebenarnya aku IT itu angkatan ketiga, tapi di Hmm. BTN itu diikutin ke angkatan-angkatan general juga. Jadi angkatannya ke angkatan ke-58. Nah, untuk kelama programnya itu lumayan panjang sih, teman-teman. Ada 1 tahun lebih 5 bulan. Nah, itu terdiri dari 2 bulan klasikal atau pendidikan, terus dilanjut 3 bulan OJT atau on job training. Nah, kalau sekarang aku tuh masih di tahap on job training. Bulan Oktober lah kira-kira tuh bakal jadi calon pegawai gitu. Jadi doain ya teman-teman semoga bisa lulus. Nah, Amin. nanti amin. Nanti setelah itu, setelah OJT itu ada calon pegawai atau PKWT selama 12 bulan. Nah, setelah 12 bulan itu baru nanti diangkat jadi kartap gitu. Oke, I see, I see. Nah, kalau untuk programnya ini berarti tapi kalau dulu Kak Vero kan generalis ya, masuknya tesnya sama ya antara yang IT ataupun yang risk ataupun yang misalnya Enggak, wholesale, beda-beda, udah benar-benar spesifik ke IT. beda. Oke, berarti Kalau aku spesifik. kemarin udah spesifik ke IT. Jadi ada tes ngodingnya gitu sih, Son. Oke, menarik Pakai nih. Hacker Rank. Ya. Oke, berarti udah langsung dijuruskan ya kalau dari ODP-nya BTN ini. Iya, benar. Bahkan aku waktu kemarin daftar itu udah bisa milih posisinya gitu sih. Kemarin aku pilih Oke. posisinya Digital Channel Officer gitu. Ada juga tuh yang pilih Database Administrator kayak gitu macam-macam udah bisa milih secara spesifik. Cuma nanti ditempatinnya tuh belum tentu sesuai sama pilihan kita di Pemilihan awal. kita, ya benar sih. Lebih ke kebutuhan bisnis lah ya, nanti akan menyesuaikan. Iya, kebutuhan dari BTN-nya. Nah, kalau untuk ODP ini itu bukanya setiap 1 tahun sekali kah, Kak? Atau 1 tahun berapa kali ini? Ada berapa batch gitu? Atau 1 tahun satu kali?
Hmm, setahu aku nggak tentu ya, Oke, tergantung, tentu. baik lagi tergantung dari kebutuhan BTN-nya gitu. Soalnya eh, waktu aku masih klasikal, itu ODP IT udah buka lagi. Jadi kemungkinan memang kebutuhannya tuh lagi banyak gitu sih. Oh, lumayan, lumayan sering ya, dan bulannya apa itu nggak Mm-mm. terprediksi ya? Atau Iya, ada polanya nih, misalnya biasanya di bulan Maret gitu atau di bulan September, nggak terprediksi. nggak Oke, terprediksi. berarti harus Iya. memantau info resminya dari BTN ya kalau untuk menunggu Ya, investasi gitu. jadi buat teman-teman misalkan kalian minat buat daftar di BTN sebagai ODP atau mungkin mau lewat jalur namanya GBS atau General Banking Staff itu juga ada. Kalian tuh bisa lihat di webnya BTN, itu selalu update infonya atau kalian juga bisa follow Instagramnya BTN gitu. Kadang ada lowongan pekerjaan juga sih di situ di post. Oke, oke. Gitu. Thank you nih Kak Vero infonya buat teman-teman mungkin yang mau cari kerja gitu ya di BTN. Nah, Ya. kalau tentang ODP BTN nih Kak Vero, satu angkatan itu ada berapa orang sih Kak? Misalnya yang IT gitu berapa atau secara totalan ODP gitu kira-kira satu angkatan ada berapa orang nih yang diterima? Oke, jadi biasanya yang keterima sampai masuk ke klasikal itu bisa lebih dari 40 orang sih, Son. Bisa Kayak lebih dari kemarin waktu aku klasikal tuh bareng sama ODP General, ODP Bisnis sama ODP Syariah, mereka tuh rata-rata lebih dari 40 orang. Cuma Oh, dari angkatanku yang IT itu termasuknya dikit sih, cuma 21 orang gitu. Cuma oke. nggak selalu nggak selalu IT itu sedikit ya, soalnya di angkatan IT yang sebelumku itu ada 45 atau 54 orang ya kalau nggak salah. Terus yang angkatan IT nanti setelahku itu ada 60-an orang. Wow, Gitu. banyak banyak juga ya Banyak. Ya. teman-teman. Oke, oke, Nggak understand. tentu sih. Nah, Mm-mm. kalau untuk satu angkatan ini, kalau IT kan kebanyakan biasanya cowok ya gitu. Kalau di ODP BTN ini cowok ceweknya imbang atau tetap lebih banyak cowoknya nih? Lumayan imbang sih kalau di Lumayan imbang angkatanku ya. yang 21, angkatan kan 21 orang tuh. Hmm, Yang hmm. 12 eh yang 11 itu iya bener 12 sorry sorry. Yang 12 itu cowok, yang 9 itu cewek. Oke, lumayan imbang Ya, ya. ya jauh lah ya, imbang lah ya. Benar-benar. Nah, ini Mm. Kak, kalau misalnya ODP IT itu ada spesifiknya nggak sih nanti potensialnya itu dirotasi ke divisi apa aja nih gitu? Opsinya gitu apa aja boleh diceritain nggak tuh Kak Vero yang Kak Vero ingat? Selain Oke. misalnya digital channel, terus ada apa lagi gitu? Mm-mm. Jadi kalau ini aku ceritain berdasarkan angkatanku aja ya. Ya, boleh, boleh. Jadi kalau di angkatanku itu kemarin penempatannya dibagi ke 3 divisi. Jadi yang Hmm. pertama tuh ada digital channel, tempat aku ditempatin OJT sekarang. Terus ada yang namanya IT Operation Division, itu lebih ke operasionalnya IT lah ya. Kayak Hmm. misal database administrator, terus ada application support, infrastruktur, itu masuknya ke IT Operation Division ini. Nah, terus ada lagi namanya IT Strategic Planning and Development, itu singkatannya ITPD. Di situ lebih ke tentang development dari aplikasi-aplikasinya atau pengembangan fitur dari aplikasi-aplikasi di BTN sih, gitu. Jadi Oh, bedanya kalau misal dari tempatku ini sebagai usernya sih, kalau di tempat kan Digital Channel Division, ini nge-handle channel-channel digital BTN kayak misal EDC, terus ATM, terus ada mobile banking, terus ada internet banking, terus ada BTN property. Nah ini sekalian promosi ya buat teman-teman yang mungkin masih muda-muda, ya pasti masih muda-muda lah ya, dan iya, kalian iya. pengen cari rumah, kalian bisa juga tuh cari properti di webnya BTN namanya BTN Property gitu. Di situ Oke. banyak pilihannya, banyak pilihan dari berbagai developer dan kalian juga bisa ngajuin KPR lewat situ gitu. Suku bunganya kompetitif nggak nih, Kak? Ya, udah mulai tertarik nih jadi Eh, konsumennya. cukup kompetitif lah ya. Kompetitif ya. Oke, nanti boleh langsung dicek ya teman-teman. PTN kalau misalnya teman-teman mau KPR. Kalau teman-temannya Kavero, itu OJT-nya apakah di Jakarta semua atau di seluruh Indonesia nih penempatannya? Oke, jadi kalau IT itu cenderung ditempatinnya di pusat ya, Son. Di head office ya, pasti di Jakarta. Ya, Kebanyakan. eh, kalau yang general, yang bisnis, syariah, itu biasanya disebar ke seluruh Indonesia. Tapi Oke. kalau yang IT, itu lebih ke kalau ODP ya itu di pusat Ya, sih biasanya. iya sih. Dan pasti di bawah Direktorat IT di divisi-divisi yang aku sebutin tadi itu sih. Iya, Gitu. bener sih. Soalnya kalau IT itu kebanyakan fungsi HO ya, fungsi head office.
Iya benar. Tapi misalkan ditempatin di luar Jakarta pun itu paling di Surabaya atau di Sentul, di data center gitu. Hmm, berarti di kota besar lah ya istilahnya biasanya. Iya, betul. Nah, terus Jadi nih Kak lumayan Vero, aman sih. kalau secara jenjang karir setelah lulus dari ODP BTN, itu Kak Vero akan jadi misalnya kayak asisten manajer kah atau supervisor atau apa nih Kak jenjang karirnya gitu setelah lulus ODP BTN, setelah jadi karyawan tetap. Jadi kalau lulus dari ODP nanti setelah capek, itu Hmm, kita bakal ada di grade 13 dari 22 total grade-nya kalau di BTN. oke. Terus kalau dari yang diarahkan waktu mau klasikal itu sih nanti bakal jadi asisten manajer sih Son Oh, bakal posisinya jadi ya. asisten manajer. Mm-mm. Oke, oke. Berarti ada Kayak bulan lah ya, SPP Kak. pada umum. Kayak ada Gimana? akselerasi lah ya kalau misalnya ikut ODP ini dibandingkan dengan jalur rekrutmen yang biasa, dia ada percepatan karir gitu ya istilahnya. Betul, Lumayan. betul. Kalau untuk ini nih, Kak, budaya kerja atau working culture di BTN sendiri itu seperti apa nih, Kak Vero, yang Kak Vero rasain? Kalau di divisiku sebenarnya workload-nya nggak terlalu tinggi ya. So far masih oke kok, masih aman. Manageable ya? Terus juga di situ seniornya juga open kosong. Misal kita butuh diajarin apa, kita butuh tahu buat apa, mereka nggak pelit buat sharing ilmu juga gitu. Oke, berarti open culture-nya di BTN tuh open Eh, ya? Oke, Buat nah kalau jam kerja, oke jam boleh kerjanya tahu juga nih. nggak yang sampai lembur-lembur gitu kok. Masuk jam berapa nih kalau Bang? Setengah 8 ya Kak Vero atau jam 8? Kalau aku jam 8. Jam 8. Tapi Kalau di pulangnya berarti cabang mungkin lebih pagi ya. jam 5 ya. Kalau jam 8 jam 5 berarti atau jam 4. Harusnya jam 4 sih, tapi biasanya kita lebih dari itulah. Ya, ya, ya. Oke, normal. Pasti. Ya, terus kalau ini nih Kak Vero, suka dukanya yang Kak Vero rasain selama jadi ODP di BTN. Apa aja tuh Kak kira-kira? Lingkungan kerjanya tuh welcome sama kita. Hmm. Dan karena aku ditempatin di kantor pusat nih, dan aku suka olahraga, aku tuh ngerasa olahragaku terfasilitasi sih, karena di tiap minggu tuh ada acara olahraga gitu di BTN. Kayak Zumba, terus ada Oh, seru banget. Ponfit. Seru Seru banget kan? banget. Ya, 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 ya. Iya, betul. Ada gym juga tuh buat kalian yang cowok-cowok dan cewek-cewek juga bisa sih. Cuma harinya biasanya kayak dibedain gitu. Oke, oke, oke. Seru ya ada fasilitas buat olahraganya. Seru dong. Terus lanjut nih ke dukanya ya. Ya, Aduh, boleh. dukanya gimana ya? Belum begitu kerasa sih karena baru bentar kan ya di BTN. Iya, Nah, betul. mungkin lebih ke hal-hal yang nggak krusial sih kayak kalau di BTN itu tiap harinya tuh ada seragam. Kalau di perusahaan kan mungkin kayak bebas gitu kan ya. Iya, iya. Iya nggak? Oh, BTN tuh Iya pakai kan? seragam ya berarti ya? Seragamnya bukan yang seragam dari BTN gitu sih, tapi lebih ke hari ini dress code-nya putih, terus besok Selasa Oke, batik, terus Rabu berarti itu seragam BTN kayak gitu kayak gitu. oke, berarti kamu harus nyesuaiin sama dress code itu ya, warna-warna itu Mm-mm. istilahnya. Oke, oke. Ya, masih oke lah. Nah, kalau untuk ini Kak, penasaran. Waktu in class training, itu apakah benar-benar dijelaskan tentang IT dari basic gitu? Dan juga tentang Bank BTN nih. Bank BTN tuh bank yang seperti apa gitu, bisnisnya secara biasa tuh seperti apa gitu. Berarti dijelasin dari awal gitu kah? Atau gimana tuh Kak, waktu waktu klasikal? Oke, jadi kalau waktu klasikal di minggu-minggu awal kayaknya sebulan lebih deh, itu dijelasin tentang general banking sih sebenarnya, tentang gimana Hmm, sih Bank BTN beroperasi, ada divisi apa aja, terus kita tuh tiap hari kedatangan pembicara dari tiap divisi gitu sih Son, nggak cuma dari IT di ya. IT, Jadi oke. kita juga tahu di BTN tuh ada divisi apa aja, mereka jobdesknya ngapain aja kayak gitu. Terus di 2 minggu terakhir klasikal itu baru kita diarahin langsung ke yang IT. Kayak yang Jadi IT kita ya. ada namanya IT upskilling. Di situ kita tiap hari dikasih materi yang berhubungan sama IT dan lebih spesifik lagi udah dibagi ke divisi-divisinya. Kayak aku nih di digital channel kan, aku dikasih materi tentang UI UX, tentang digital marketing kayak gitu sih. Jadi komprehensif Hmm. juga ya klasikalnya ya. Buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang misalnya nggak ada background tentang banking atau finance atau FEB juga bisa dapat tahu nih kira-kira oh banking tuh cara bekerjanya seperti ini. Diajarin juga ada divisi apa aja. Dan buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan spesifik misalnya kayak IT gitu nanti juga dikasih materi lagi gitulah ya istilahnya, materi yang memadai. Betul.
Nah, kalau untuk ini nih Kak, kan ODP itu tadi ada macam-macam ya, ada yang misalnya wholesale banking, ada yang bisnis, ada yang syariah, terus ada yang IT. Nah, kalau IT kan mungkin spesifik ke jurusan-jurusan yang berhubungan dengan IT, bener nggak tuh Kak? Misalnya kayak teknologi informasi atau sistem atau apalagi nih Kak yang boleh masuk kalau ke yang IT? Oke. Kalau di IT itu ya dari jurusan IT, tapi juga ada nih yang dari jurusan kayak MIPA gitu sih, Oh, MIPA juga matematika, boleh sama matematika. statistik, fisika, elektro juga bisa tuh. Jadi nggak cuma Hmm, IT. Tapi mungkin lebih ke yang jurusan-jurusan eksak gitu sih, Son. jurusan eksak ya kebanyakan. Oke, mungkin logiknya yang Betul. masih nyambung kali ya, logiknya masih kepake. Yes. Kalau Gitu. ODP yang lain nih Kak, ODP yang bisnis atau yang syariah gitu, itu ada pembatasan jurusan nggak? Atau lebih bebas nih, misalnya jurusan apapun boleh sampai pertanian, hukum gitu, boleh nggak tuh Kak? Buat info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di webnya BTN aja ya. Oh betul, biar lebih akuratnya ya. Ya, kalau bisnis itu aku kurang tahu sih Son requirement-nya harus dari jurusan apa gitu. Jadi kalian mending cek aja langsung, oke? Langsung, oke, siap Kak. Nanti langsung dicek. Oh ya Kak, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau untuk salary range awal di ODP BTN itu di kisaran berapa tuh Kak? Mungkin range aja kali ya, misalnya kira-kira single digit atau double digit atau antara berapa sampai berapa gitu. Masih satu digit sih kalau Mm-mm. untuk salary awalnya. Tapi cukup kok buat bayar kosan, buat makan sehari-hari. Masih bisa juga buat jalan-jalan, asal kalian nggak jalan-jalannya tiap hari ya. Oke, oke. Masih cukup ya, berarti mungkin di atas UMR pastilah ya. Mungkin 5 to Mas, 10 lah ya. Kayak standar-standar ODP biasanya ya. Bener nggak nih iya, kira-kira? betul ya. Harusnya sama. Oke, kalau untuk yang salary awalnya. Nah, buat teman-teman juga jangan kemana-mana, karena di episode-episode selanjutnya, kita masih akan ada intip karir series untuk speaker-speaker dan juga perusahaan-perusahaan yang lain nih. Masih banyak lagi ke depannya yang nggak kalah kerennya dengan Kak Vero. Jadi stay tune dan jangan lupa di-subscribe, atau kalian juga bisa share video ini ke teman-teman atau ke keluarga kalian yang kalian merasa mereka membutuhkan video ini ya. Thank you teman-teman udah menonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you Kak Thank Vero. you.